Ya, SD Pogolede. Jadi Devi, Anis dengan Bram dipindahkan. Saya dipindahkan di dekat sini. Anis, Devi, Bram dipindahkan. Waktu itu Wahyu belum ada. Angkat tangan Wahyu. Kau belum ada toh? Engkau di mana waktu itu? Di sekolah. Oh, di sekolah. Sekolah di perut mama. Jadi waktu itu Wahyu belum ada. Jadi mereka pagi-pagi sekolah di sana. Sedangkan saya siap masuk ke depan sana. Dan itu 2019 bulan Februari ya. Kami cabut dapudik anak-anak dan pindah ke sini. Si Bram di kelas 4, si Debbie di kelas si Bram kelas 5 kalau saya tidak salah ya, atau kelas 4 ya. Kalau si Debbie kelas 3 kalau saya tidak salah. Si Anis kelas 1. Nah, sampai di sini akhirnya sudah berapa sekolah ya teman-teman? Sudah berapa sekolah? Jangan ambil itu ikat pinggang lagi, nanti bermasalah lagi. Jadi si Bram SD Marsudirini, SDK, SD Poupo, SD Kiripamba di Kodi, dan terakhir SD di Pogolede di sebelah sana ya, di bawah sana, dekat-dekat sini juga. Dan itu sampai di situ baru Bram bisa dapat satu guru yang namanya Pak Yanto. Saya sudah cerita bahwa anak ini agak rewel, tolong Pak Guru karena dia yang mulai keras waktu itu. Dan si Bram dididik dengan cara yang lumayan jenius. Dan pada akhirnya Pak Guru ini mengantarkan Bram untuk bisa tahu membaca. Dan ternyata dia bisa naik kelas 5. Dia bisa berhasil naik kelas 5. Kemudian dia bisa berhasil naik kelas 6. Dan terakhir dia bisa lulus ya. Setelah lulus itu kita patut bersyukur karena dia Marsudirini, SDK, SD Poupo, SD Kiripamba, terakhir lulus di SD Pogolede. SD Impres waktu itu, tapi sekarang sudah jadi SD SD Negeri Pogolede. Dan di sanalah dia tamat dan dimasuk di sini, di SMP sini ya teman-teman. Nah, SMP yang di atas sana. Di kelas 7 aman. Dia diberi waktu itu sama Covid ya, 2020. Ya, 2020 waktu itu sudah mulai Covid. Dan mereka 30 orang dibagi 2 kelas menjadi 15-15 per kelas supaya agak jarak. Dan saya juga bersyukur anak ini diberi wali kelasnya jadi ketua kelas. Ketika diberi kepercayaan jadi wali kelas, anak ini duduknya di depan dan sopan karena saya mengajar dia. Saya mengajar kelasnya dia itu waktu itu kelas 7E. Dan ibu wali kelasnya adalah ibu Magdalena Kakak, teman sendiri dari Kodi juga, dan dia juga kenal saya. Tapi saya masuk ternyata anak saya itu yang ketua kelas. Dan ketika diberi kepercayaan jadi ketua kelas teman-teman, dia duduk diam, sopan, bajunya rapi, duduk di depan dan super aktif, suka disuruh guru untuk ambil ini, panggil guru dan sebagainya. Saya cukup, aduh Tuhan, terima kasih penuh perjuangan sampai detik ini. Akhirnya berjalannya waktu, masuk 2021, Covid sudah mulai reda dan dia sudah duduk di kelas 8. Ternyata anak ini sudah diganti ketua kelasnya dengan teman lain. Mulai sudah ketika diganti jadi dari ketua kelas, mulai sudah dia berantakan. Dia sudah tidak rapi lagi. Dia sudah jarang duduk di depan lagi. Dia bikin gaduh di belakang, tidak punya catatan lah. Nah, timbullah dibully oleh teman-teman. Mana sendal? Timbullah dibully oleh teman-temannya bahwa engkau punya mama yang mengajar PPKN, tapi engkau sendiri tidak punya catatan. Jadi anak ini merasa kayak boleh bilang tersiksa ya. Nah, saya lihat apakah dia masih aktif kameranya. Boleh bilang dia merasa terhina atau merasa dibully. Karena dapat hinaan dari teman. Engkau punya mama yang kita usir dulu Merpati ya teman-teman. Merpati masuk di dapur. Kita mau bikin teh sebentar, ada sakotori. Ya, jadi
anak ini dibully, dan jika dia tidak punya catatan maka dapat juga comelan dari teman. Akhirnya dia punya catatan PPKN lengkap, tugas-tugas PPKN lengkap. Tetapi saya tidak tahu, pakai sabun Nona, pakai sabun, pakai apa ini catatannya lengkap, dan dia mulai sopan oleh karena gurunya lebih perhatikan dia ya. Saya lihat waktu itu angkatannya Bram, guru-guru lebih dominan, lebih kenal dia, lebih tahu dia, mungkin karena dia nakal atau karena dia anak guru, anak teman guru, atau karena ya anaknya boleh bilang di lain hal dia menarik juga, tapi di lain hal dia rewel juga, jadi lebih dominan dikenal guru. Jadi waktu itu sedikit-sedikit pasti Bram pun nama yang disebut, dan akhirnya dia menjadi tersiksa, menjadi tidak bisa bebas karena temannya bully dia, juga guru perhatikan dia, jadi dia tidak bisa begitu berekspresi dengan bebas gitu. Ayo pakai sabun kaki sudah. Nah, jadi akhirnya kami yang ini. Jadi pada akhirnya anak ini mulai sopan oleh karena ada dorongan dari teman, juga bulian dari teman. Akhirnya dia berubah oleh karena bantuan teman, juga bantuan teman guru yang dia lebih dominan diperhatikan. Nah begitu naik kelas 8 juga ada teman yang datang cerita bahwa dia ada pacaran dengan anak kelas atas, kelas 9 kalau tidak salah. Tapi pada akhirnya oleh karena bantuan bersekolah teman-teman, kadang saya masuk di kantor dia sementara berlutut, sementara dinas sehati saya juga lewat saja, tidak begitu ambil tanggung jawab oleh kelas, saya biarkan saja mereka atur sendiri. Sampai pada akhirnya anak ini berhenti dari pacaran teman-teman oleh karena didikan dari teman. Dan dia pulang, dia marah, dia bilang kenapa di sekolah saya selalu lebih diperhatikan daripada teman lain. Kenapa juga ada anak guru yang lain, kenapa saya yang selalu disebut, saya yang selalu dipanggil, saya yang selalu diperhatikan, kenapa bukan anak lain? Jangan ke saya anak guru. Saya bilang saya ini jarang masuk kelas juga, jarang masuk duduk di kantor karena saya melahirkan ini Pak Wahyu waktu itu samanya dia si Bram. Jadi Pak Wahyu itu masih kecil. Kakak Wahyu sudah ada di sekolah sana kakak. Jadi saya tidak tahu akan apa yang terjadi di sana. Tapi teman-teman didik dia dan saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur dan saya senang karena dengan mereka bantu saya dan didik, dan dia berhenti dari pacarannya serius, hanya berteman biasa. Dan baru-baru dia kelas 9 itu teman-teman, baru saya dengar lagi bahwa dia ada sedang berteman dekat dengan satu anak yang dari Kodi juga dari Flores, dan anak itu memperkenalkan diri di saya, tapi saya mengatakan bahwa saya tidak bisa saya tidak bisa membedakan mau orang mana. Jadi kamu makan dulu Anis, Dewi sudah itu. Pakai kain basah. Bersyukur kami yang ini deh belum be. Jadi begitu ya teman-teman ceritanya. Akhirnya ini dia berhenti juga bergaul dekat dengan anak itu, dan anak itu juga sudah pindah sekolah, dia justru tamat, dan ceritanya dia sudah daftar ke SMK Pancasila. Waktu daftar juga penuh perjuangan ya teman-teman. Tidak, dia baru kelas 9 mungkin. Jadi Nova mungkin yang di kelas 3 sekarang kelas 3 sekarang itu Nova. Jadi dia sekarang sudah di kelas 10. Doa teman-teman yang nonton, setiap hari saya ambil video ini karena saya macam dukdak ya, apakah Tuhan dia bisa mampu PP. Dan motor yang kita lihat teman-teman itu apa tuh Debbie, dia punya setir tidak ada, dia punya setir, dia punya apa-apa dong tidak ada.
Dia apa tuh rem juga rem tidak ada rem tangan, tidak ada rem kaki. Jadi saya pernah digonceng, kalau berhenti langsung lompat sudah. Dia bilang, wah saya ini orang tua, akhirnya saya ikut teman lain daripada ikut dia. Tapi Tuhan tolong jaga Bungkus Bella karena di sana ada tilang. Semoga saja jangan diapakan, karena ya kami motor tidak ada sama sekali. Itu motor ditukar dengan anak babi juga. Mudah-mudahan penuh perjuangan, keterbatasan dia bisa sampai di titik yang berikut. Dan ini masih ada tunggakan SPP, masih 250 yang untuk uang pendaftaran pertama, juga uang olahraga, baju olahraga yang 175 yang belum sempat dibayar. Besok olahraga, tapi saya tidak tahu besok pakai pramuka dia. Jadi nanti baru kita urus yang selanjutnya. Dia pulang saya coba lihat dia catatan, apakah ada catatan, karena kami belum keluar dia sudah sampai. Kami tidak tahu apakah dia ini bolos atau apa. Saya berencana untuk ambil wali kelas di sana punya nomor sehingga selalu berkontak seperti waktu dia di TK, SD, supaya saya cari tahu anak ini betah di sekolah tidak dan perkembangannya dia sampai tidak, dan dia ini pulang duluan bolos atau memang ikuti pelajaran. Nah sampai di sini ya teman-teman, nanti besok atau lusa kita cari video lagi, kita cerita lagi. Oke, nanti baru cerita tentang Kakak Wahyu kenapa dia bisa ada ya. Iya ya. Dah dulu Wahyu. Nah, Dewi cepat sudah Dewi ini calon SMK juga ini. Sekarang saya tanya dia jurusan apa, dia belum pastikan. Satpam pariwisata itu apa itu, bahasa Inggris kan? Oh, kamu mau keliling-keliling sedangkan suruh video saja malu bilang. Tapi siap-siap untuk menuju ke SMK. Kakak Wahyu duduk dulu. Kakak Wahyu siap-siap masuk ke playgroup ya. Nanti ke sekolah ya. Nanti saya cari tahu kepala sekolahnya dulu kalau memang bisa. Wahyu juga didaftarkan. Mudah-mudahan atas doa teman-teman, atas pertolongan Tuhan, bisa semua anak-anak ini bisa sekolah dengan baik. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Sampai jumpa.